Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Lestari, NPM 1831127000650032 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Yaitu melakukan materi ke-9 sampai dengan ke-15. Materi ke-9 adalah Marketing Information System dan Sales Order Process. Adapun studi kasusnya pada Vito Sneaker, yaitu perusahaan produksi 2 sneaker, yaitu ada penapai Energi A dan kedua Energi B. Perusahaan ini memiliki 2 divisi penjualan, yaitu wholesale harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar dan distribusikan ke toko-toko kecil. Yang kedua ada direct sale, menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendapatkan lebih besar untuk diproses, seperti toko penyajian yang lebih besar. Adapun istilah dalamnya itu sale equation dan order. Sale equation merupakan customer, dengan sale order merupakan panggilan dari customer. Adapun istilah berikutnya yaitu order filling. Backlink dan filling yang dicetak oleh departemen dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan picking. Kemudian ada istilah accounting dan invoicing. Data dari sale pada order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kemudian ada istilah payment and return, itu customer membayar di bawah 10 hari mendapat diskon 2%. Kemudian ada istilah sale dan distribusi pada ERP. Semua ERP dapat meningkatkan proses serta terkait dengan sale order process. Event pada SRPI ini terdiri dari pre-sale activity, kemudian sale order processing, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sale ordernya. Kemudian inventory sourcing, yaitu sistem pencatatan persediaan dan catatan perencanaan produksi. Kemudian ada delivery, yaitu melepaskan dokumen pada warehouse untuk melakukan picking, bagging, dan pengiriman order. Kemudian ada isi ini, yaitu sistem buat invoice berdasarkan data seorang ke dalam dokumen invoice. Kemudian istilah payment, yaitu konsumen melakukan pembayaran tersebut dicatat oleh sistem ERP. Selanjutnya rangkuman materi ke-10, proses reproduksi dan SCM. Tujuan produksi planning yang menyediakan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produknya ke customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang efisien. Adapun 3 pendekatan produksi, yaitu made to stock, item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sale order kebanyakan produknya dari konsumen. Adapun item diproduksi untuk menspesifikasikan dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini untuk memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan perubahan. Kemudian ada estimate to order, yaitu memproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Kemudian ada pun tahapan produksi planning dan kontrol, ada 2, yaitu RCCP dengan mengunci MPS. Ada CPI yang ditampilkan pada satu lot profil untuk sumber daya kritis. Yang kedua CRP, yaitu dengan menentukan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan hasil MRP-nya. Kemudian modifikasi ini dilakukan dengan melembur. Perusahaan yang lebih sukses adapun terdiri dari membangun suatu rencana produksi dengan baik, menjalankan rencana tersebut, lalu membuat penyesuaian ketika customer demand berbeda dengan forecast. Adapun permasalahan komunikasi, sharing informasi yang antara MPS dengan produksi, permintaan yang menjadikan habis, lalu ada peningkatan produksi yang dapat menyebabkan kekurangan bahan baku seperti pembungkus dan kotak. Kemudian ada masalah persediaan. Data persediaan tidak tercatat secara up to date. Kemudian permasalahan yang timbul ketika ada 2 order dalam jumlah besar tiba dalam waktu yang sama sehingga menyebabkan persediaan tertentu habis. Lalu pada masa akuntansi, bagian produksi dan akuntansi tidak memiliki cara yang baik untuk menghitung biaya hariannya. Biaya kerja langsung overhead dapat dibedakan untuk masing-masing batch-nya. Rangkuman materi ke-11, Sales Operation Process ERP berasal dari MRP. MRP merupakan suatu bagian besar dari sistem ERP. Adapun peristiwa penting yaitu menggunakan sales forecast dalam berdasarkan tingkat persediaan yang ada. 2, memecah perencanaan menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk dan interval waktu yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, melakukan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan bakunya.
Untuk agri planning atau SOP merupakan perencanaan menengah dengan planning horizon dengan jangka waktu 3 sampai dengan 18 bulan, bertujuan untuk memaksimalkan profit dengan hasil agri planning. Yang pertama, akutivitas produk dari regular overtime dan subkontrak time. Yang kedua, penyimpanan persediaan. Yang ketiga, ada kuantitas blok pada hire. Yang kelima, increase dan increase machine capacity. Adapun produksi planning pada SRP, yaitu pertama the sales forecasting. Kegiatan ini memprediksi kebutuhan perusahaan NSL dari operasi planning. Kegiatan ini menentukan apa yang akan perusahaan produksi ke depannya dengan memperhatikan faktor seasonalnya, di period dan subkontraknya. Kemudian istilah demand management, yaitu perencanaan produksi ini dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil. Kemudian ada requirement planning atau NRP, yaitu menentukan jumlah waktu pesanan sebuah bahan baku. Istilah purchasing informasi, kuantitas dan waktu dari proses MRP digunakan untuk membuat PO bahan untuk kirim ke pemasok yang sesuai. Kemudian ada istilah detail scheduling, dengan menggunakan perancang produksi pada tahapan di manajemen untuk kemudian detailnya dari jadwal produksi. Kemudian istilah produksi menggunakan jadwal untuk mengatur operasi harian dengan apa yang akan diproduksi dan tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi. Kemudian pada forecasting pada SAP, artinya sistem SAP R3 adalah terintegrasi dengan nilai dari sales secara historical, yaitu tersedia untuk forecasting. Dengan di dalamnya forecasting koreksi terhadap tax story apabila ada 3 ketentuan yang dalam produksi dapat memenuhi demand sehingga data story tidak mencerminkan kondisi sebelumnya. Kondisi sebenarnya, kemudian kondisi tidak biasa seperti cuaca yang mempengaruhi demand. Kemudian ada dari efek dari promosi penjualan perlu dikeluarkan dari data pada SAP. Sejumlah model forecasting adalah tersedia. Berikut materi ke-12, yaitu materi recruitment proses pada sel operasi. Penetap RCPP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya terbatas. Yang kedua, density stock, yaitu mengantisipasi lonjakan permintaan. Adapun demand management, yaitu menghubungkan SO dan P dengan detail scheduling dan MRP melalui master production scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS merupakan input kepada materi recruitment planning atau MRP. MPS merupakan hasil graded dari implementasi dari production plan. Kemudian label of material digunakan untuk menghitung beberapa banyak masing-masing raw material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk jadi. Kemudian ada lead time digunakan untuk menghitung berapa banyak dan masing-masing materi yang diperlukan untuk memproduksi suatu finished product. Untuk PO meliputi yang pertama terwakil butuh PO untuk menerima dan proses order. Yang kedua ada waktu pengeluaran stok, packing dan mengirim. Ketiga, waktu dibutuhkan untuk menerima proses penerimaan. Kemudian download staging merupakan proses menentukan produksi atau kualitas order. Kemudian yang proses MRP untuk membutuhkan langkah berikut. Yang pertama, dikonversi MPS dari base 500 LB 2 dikalikan jumlah bisnya dengan ABS bong untuk menentukan gaji R-nya. Kemudian mengurangi kuantitas saldo bahan baku dan merilis purchase order dari CR. Kemudian merencanakan purchase order dan kelipatan 44.000 LB. Kemudian menschedule reset PO yang telah disampaikan kepada supplier. Yang ketiga, untuk tiba pada tanggal tertentu. Kemudian proses MRP menghitung per order. Dapat order yaitu muncul pada 2 tempat pada catatan MRP, yaitu order release dengan menunjukkan kapan order harus dikirim ke supplier. Kemudian per order receipt itu menunjukkan kapan supplier harus menyampaikan orderannya. Rangkuman materi ke-13, scheduling ditentukan untuk menentukan sumber daya dan tanggal untuk melakukan operasi, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan